Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sering ya mendengar tentang beliau Imam Nawawi rahimahullah ya. Namun siapa beliau, bagaimana kehidupan beliau, coba sekalian. Nah, ini yang insyaallah coba kita bahas ya, tentang kehidupannya seorang imam yang besar ya, Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita mulai coba sekalian, yaitu dari nama beliau ya, Mauliduhu wa Nas'atuhu ya. Di sini disebutkan yang pertama tentang nama beliau. Ternyata Imam Nawawi coba sekalian bukanlah nama beliau, namun nama beliau adalah Imam Yahya. Ya, nama beliau adalah Imam Yahya. Ya, jadi nama beliau adalah Yahya, kemudian bin Syaraf, ya, bin Murri, ya, bin Hasan, bin Husain, bin Muhammad, bin Jum'ah, bin Hizam, Abu Zakaria, ya. Jadi beliau kunyahnya Abu Zakaria sama sekalian. Meskipun beliau tidak punya anak yang namanya Zakaria, karena beliau dalam hidupnya sampai wafat belum sempat menikah. Tapi kunyahnya Abu Zakaria. An-Nawawi ya, An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ya, An-Nawawi jamaah sekalian, ini ternyata nisbah ya ke satu daerah, satu tempat ya, yang namanya itu adalah Nawa. Ya, Nawa. Ya, Nawa ini jamaah sekalian terletak di daerah Hauran. Ya, di daerah Hauran, termasuk wilayah Damaskus. Ya, termasuk wilayah Damaskus. Nah, Damaskus itu jamaah sekalian kalau sekarang berada di Suriah. Ya. Nah, ini termasuk wilayah Syam. Ya, jadi wilayah Syam itu jamaah sekalian yang sering ya kita dengar ya, kita baca dalam sejarah. Kalau sekarang ini lebih tertuju ya kepada 4 negara. Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Lebanon, yang ketiga adalah Suriah. Ya, jadi Palestina, Suriah, kemudian apa? Lebanon. Nah, ini masuk wilayah apa? Wilayah Syam. Nah, ini beliau dari Damaskus ya, dari Suriah. Ya. Satu lagi Yordania. Ya, Yordania. Ya, Palestina, Yordania, Suriah, ya, satu lagi apa? Ya, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Ya, ini Syam jemaah sekalian. Ya, salah satu di antara tempat ya para nabi dan para rasul ya. Kemudian juga banyak ya lahir dari sana para ulama ya, dari negeri apa? Syam. Ya. Ya, selain Irak ya, selain Irak dan Mesir ya, Jazirah Arabia ya, Syam ini termasuk daerahnya para ulama. Nah, disebutkan jemaah sekalian Imam Nawawi rahimahullah lahirnya itu tahun 631 Hijriyah. Ya, kalau kita hitungnya sekarang ya kurang lebih sekitar ya 10 abad yang lalu. Ya, sekarang 1448, nah, beliau 631. Ya, berarti sekitar 1000 tahun yang lalu jemaah sekalian. Ya. Jadi 1000 tahun yang lalu lahirnya. Ya, lebih tepatnya 1000 ya 9 ditambah 8 ya 15 ya, 1015 tahun yang lalu lahirnya. 631. Ya, berarti jemaah sekalian kalau beliau berada di 631 Hijriah, ya beliau di masa-masa siapa jemaah sekalian? Ya, masa-masa mendekati ya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, namun di atasnya sedikit ya, di atasnya Imam Nawawi ya. Nanti Imam Ibnu Qayyim ya setelahnya. Nah, nanti di 800-an itu Imam
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, jadi beliau sekitar ya kurang lebih 6 abad ya setelah masa kenabian. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wafat tahun 11 Hijriah, ya berarti kan di abad pertama, ini abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, kalau Imam Ibnu Katsir setelahnya, ya kurang lebih di tahun 700-an ya. Ya. Demikian. Imam Ibnu Jarir ya misalnya At-Tabari di 300-an. Ini di 600-an. Nah, disebutkan jamaah sekalian kisah hidupnya Imam Nawawi di masa kecilnya ya, disebutkan wa tawalla waliduhu as-solih ri'ayatahu wa ta'dibahu. Ya, jadi ayahanda beliau yaitu seorang yang soleh jamaah sekalian. Ya, beliau tawalla ya, beliau mengayomi ya, memperhatikan ya putranya itu Imam Nawawi Yahya yang masih kecil ya ketika itu dengan begitu perhatian ya, kemudian dengan pendidikan, dididik ya dengan sebaik-baiknya dasar-dasar agama. Wa nasya'ahu tansyi'atan thayyibah ya, kemudian diasuh ya dalam tumbuh kembangnya ya anak kecil yang namanya Yahya ini sama sekalian dengan asuhan yang baik, dengan perkembangan yang baik. Fahaddahu mundu sighar ala talabil ilmi ya, ayahnya ini rahimahullah berperan sekali ya memotivasi putranya yaitu Imam Yahya ini sampai sekalian semenjak kecilnya untuk menuntut ilmu. Nah, ini bisa kita ambil ibrah ya sampai sekalian. Ternyata ada hal-hal yang mendukung itu untuk lahirnya ya anak-anak yang soleh dan solihah. Untuk nantinya mereka menjadi seorang yang taat kepada Allah, yang berilmu. Ini diantaranya adalah perhatian orang-orang terdekatnya. Ya, kalau masih ada orang tuanya sama sekalian, berarti orang tuanya punya andil yang besar. Ya, semestinya mengarahkan, mendidik dan seterusnya. Nah, nanti kita perhatikan nanti ulama-ulama yang lain pun juga seperti itu. Seumpama enggak ada orang tuanya atau enggak ada ayahnya, ibunya. Ya, seumpama enggak ada pamannya. Nah, ini orang-orang terdekatnya sama sekalian punya peran apa? Yang penting sekali dalam tumbuh kembangnya sang anak. Ditambah lagi lima la hadza fihi min makhayilin najaba wadzaka. Ya, ayahnya ini sama sekalian memperhatikan pada anaknya tersebut yaitu Imam Yahya tadi An-Nawawi, ternyata terlihat tanda-tanda kecerdasan mulai kecilnya ya, jadi ada najabah, ada zaka, ada istidad al-fitri ya, ada kecerdasan yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa sama sekalian. Nah, tambah apa ayahnya tambah semangat. Nah, ini bisa kita ambil ibrah juga ya. Kalau bisa jemaah sekalian kita perlu mengetahui apa kelebihan yang ada pada anak kita, atau kalau kita sebagai guru pada murid kita jemaah sekalian. Nah, ini ayahnya ini tanggap dan melihat ya anaknya tersebut apa ada kecerdasan, ada kepandaian, maka tambah semangat jemaah sekalian. Nah, ini saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang syekh yang datang ya, yang mana putranya itu hafiz Quran ya di masa kecil ya, kurang lebih usia 5 tahun nih hafal Quran ya, saya ingat saya. Nah, itu ternyata tahunya dari mana? Ayahnya itu seorang dokter ya, saya ingat orang tuanya. Nah, kemudian tahunya dari mana kecerdasan anaknya sama sekalian? Anak itu pernah cerita ya sebelum difokuskan ke Quran ya. Anaknya pernah cerita sesuatu yang dia dengar setengah tahun yang lalu. Anaknya cerita ke orang tuanya sesuatu yang dia dengar 6 bulan yang lalu. Nah, dari situ tanggap orang tuanya, loh ini kayaknya ada tanda-tanda apa? Hafalan yang luar biasa ini. Nah, langsung jamaah sekalian difokuskannya kepada hafalan Quran. Benar jadi Allah mudahkannya di usia 5 tahun ya hafiz Quran. Ya, saya ingat saya beli dari Mesir ya, dari Mesir. Dan setelah kakaknya kemudian adiknya. Nah, ini ya. Ini ibrah yang bisa diambil sama sekalian. Ketika ada kelebihan ya, ada sesuatu maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, baik, sekarang kisah bersama guru beliau sama sekalian. Berkata Syekh Yasin ya,
Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi, ra'aitu syekh wa huwa ibnu ashar sinin binawa. Ya, jadi ada seorang syekh ya namanya Syekh Yasin itu cerita, aku pernah melihat Imam Nawawi ketika usia 10 tahun jemaah sekalian di daerah Nawa. Wasibyan yukrihunahu 'alal la'ibi ma'hum. Ya, kemudian teman-temannya yang sebaya jemaah sekalian itu memaksanya untuk bermain-main. Ya kan wajar jemaah sekalian, namanya anak-anak ya suka apa? Suka bermain. Lah teman-temannya itu ngajaki Imam Nawawi yang masih umur 10 tadi untuk main-main juga. Ya. Mubah jemaah sekalian, selama tidak melanggar ini mubah. Nah, yang aneh wa huwa yahrubu minhum. Anehnya jemaah, Imam Nawawi yang masih kecil tadi lari. Lari dari anak-anak tadi yang ngajak main. Yahrubu minhum. Wa yabki li ikrahihim, ya kemudian beliau nangis ya karena teman-temannya memaksanya untuk apa? Untuk bermain. Wa yaqra'ul Qur'an fi tilkal hal, ya kemudian ketika itu di saat itu juga Imam Nawawi membaca Quran. Nah, kata yang melihat ini kata Syekh Yasin, fa waqa'a fi qalbi mahabbatahu. Langsung ketika itu aku melihat ketika itu dan hatiku mencintai anak tadi. Ya, karena apa? Karena tidak lazim ya. 1001 ya, barangkali 1.000.001 ya kejadian ada anak bermain-main yang ini kok beda sendiri. Nah, lalu baca ini timbul rasa apa? Kecintaanku kepada anak tersebut. Padahal bukan anaknya, ini orang yang melihat ya Syekh Yasin. Nah, kemudian ada cerita juga ketika masa kecilnya Imam Nawawi, wa kana qad ja'alahu abuhu fi dukkan. Faja'ala la yastaghilu bil bai'i wasyira' anil Qur'an. Ya, jadi ayahnya Imam Nawawi jamaah sekalian itu punya sebuah toko, punya sebuah dukan ya, dukan itu toko ya, mahal tempat ya, tidak dijelaskan di sini jual apa. Kemudian ternyata Imam Nawawi rahimahullah yang ditugaskan ya di toko tersebut, di tempat tersebut tidak tersibukkan ya ketika jual beli tadi dari Al-Qur'an. Ya artinya tidak terlalaikan ya daripada fokusnya kepada Quran. Fa'ataitu mu'allimahu fawasaituhu bihi. Ya, lalu saya datang ya kata Imam Yasin ini, kata Syekh Yasin, saya datang kepada gurunya Imam Nawawi. Lalu saya sampaikan, saya sampaikan kepada beliau. Lalu saya bilang kepada gurunya, innahu yurja an yakuna a'lama ahli zamanih wa azhadahum. Anak ini sepertinya diharapkan darinya untuk suatu saat ya menjadi orang yang paling alim di zamannya, orang yang paling zuhud di masanya. Ya maksudnya anak ini tolong diperhatikan ya. Kayaknya dia bakal ya satu saat nanti insya Allah menjadi orang yang paling apa? Alim di masanya, orang yang paling zuhud. Wa yantafi an-nasu bih, dan sepertinya manusia akan mendapat kemanfaatan darinya. Ternyata benar atau tidak sama sekalian? Benar sekali ya. Sampai sekarang ya 10 abad ya. Ilmunya Imam Nawawi masih apa? Bertahan ya insyaallah. Jadi firasat dari orang-orang terdekat yang pernah tahu Imam Nawawi lalu mewasiatkan kepada gurunya. Lalu gurunya bilang begini jamaah sekalian, amunajimun anta, apakah engkau peramal? Maka kata Syekh Yasin, bukan. Wa innama antaqani Allahu bidzalik. Allah yang menjadikanku menyampaikan hal tersebut. Ya, maksudnya aku bilang begini nih, ya sudah. Ya, sesuatu yang Allah mudahkan aku untuk menyampaikannya. Aku bukan beramal. Aku menyampaikan dari apa? Kemudahan dari Allah. Fa dzukira dzalika liwalidihi. Maka disampaikan kisah ini kepada ayahnya. Kepada ayahnya Imam Nawawi. Siapa nama ayahnya? Syaraf. Ya, jadi kan Yahya bin Syaraf. Maka ayahnya harisu alaihi, maka ayahnya pun tambah semangat ya. Kemudian apa? Bersemangat supaya putranya tersebut bisa sampai khatam Quran. Bisa sampai apa? Khatamal Quran, khatam Quran. Waqatna hazal hulum ya. Dan ketika itu usianya kurang lebih ya sekitar masa awal-awal baliknya ya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya berarti masih belum
Yang enggak dijelaskan ya usia berapa, ya yang jelas di masa kecilnya ya jamaah sekalian Imam Nawawi sudah ya menghatamkan Al-Qur'an. Lanjutannya, walamma kanat bi'atuhu fi nawala tasba' nahamahu al-ilmi faqad qadima bihi waliduhu ila Dimashq ya. Wa kana umruhu 19 sana. Ya, satu ketika jamaah sekalian ayahnya di tahun 649 ya, berarti ketika itu usia Imam Nawawi 19 tahun jamaah sekalian, ayahnya ke Damaskus. Ya, ayahnya ke daerah apa? Damaskus. Ya, kalau bahasa kita ya ke kotanya gitu. Kalau beliau lahir di daerah istilahnya yang jauh dari kota, masih wilayah Damaskus, ini ke kotanya di Damaskus. Nah, ketika itu di Damaskus sama sekalian tempatnya para ulama. Ya, mau'il al-ulama, tempatnya orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, tempat datangnya para penuntut ilmu. Wa kana fiha minal madaris allati yudarrasu fiha mukhtalaf anwa'il ilmi. Ya, nah, ternyata di masa itu di Damaskus tersebut sama sekalian sudah ada madrasah-madrasah, sudah ada tempat-tempat untuk menimba ilmu sama sekalian dengan berbagai disiplin ilmu. Kurang lebih jumlahnya berapa? Yaitu lebih dari 300 madrasah. Ya, 300 madrasah. Jadi ma yazidu ala 300 madrasah. Bayangkan ya, di waktu itu sudah ada madrasah-madrasah jemaah sekalian, tempat-tempat menuntut ilmu lebih dari 300. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, Imam Nawawi pun di masa itu jemaah sekalian sudah ya mulai menimba ilmu ya kepada para ulama jamaah sekalian. Disebutkan di sini wa mundu an hatta rihlahu fiha an-nuqabi Syekh Abdul Kafi bin Abdul Malik Ar-Rabi'i wa atla'ahu ala dakhilati nafsihi wa ma yantawihi min talabil ilmi fa akhadhahu wa tawajjaha bihi ila halaqatil alimil jalil Syekh Abdul Rahman. Ya, jadi mulai ya belajar dari satu ulama ke ulama yang lain jamaah sekalian, kemudian mempelajari ya ilmu-ilmu agama. Kemudian disebutkan ya bahwasanya Imam Nawawi baqiya nahwa sanatain, ya pernah belajar ya di satu tempat ya dalam menuntut ilmu jamaah sekalian ya dalam masa 2 tahun la yad'u janbahu 'alal ardi. Ya, jadi pernah dalam masa menuntut ilmunya beliau selama 2 tahun itu beliau belum pernah meletakkan sisi beliau di atas bumi. Ya, maksudnya itu belum sampai merasakan tidur ya dalam masa 2 tahun. Ini barangkali sesuatu hal yang di luar ini ya jemaah sekalian. Cuma ini sepertinya memang Allah Subhanahu wa taala siapkan ya beliau menjadi salah seorang ulama yang sangat bermanfaat ilmunya. Wa yataballag bi syai'in minal quti yasir, ya bahkan tidak hanya masalah tidurnya beliau yang sangat ya terbatas sekali jemaah sekalian karena perhatian kepada ilmu, demikian pun masalah makan minumnya ya juga sangat sederhana sekali Imam Nawawi. Beliau juga jemaah sekalian disebutkan pernah menghafal ya. Jadi setelah beliau menghafal Quran, beliau pernah menghafal yaitu kitab At-Tanbih ya dalam masa berapa jemaah sekalian? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Thumma hafidha rub'al ibadat minal muhadzab, ya lalu beliau menghafal ya bagian seperempat ya daripada bab ibadah dari al-muhadzab di sisa tahunnya. Ya, wa huwa yasrah wa yusahhi ala syaikhihi al-Kamal al-Maghribi. Wa qad ujiba bihi syaikhuhu. Nah, gurunya Imam Nawawi sama sekali, syekhnya begitu takjub ya kepada Imam Nawawi, kepada muridnya tersebut, ayyama ijab ya sangat takjub sekali. Kenapa? Karena melihat ya dakbihi wa hirsihi wan sirafilatul ilmi. Ya jadi sikapnya, semangatnya dalam menuntut ilmu membuat takjub gurunya, fa ahabbahu mahabbatan sadida. Gurunya, syekhnya tersebut menaruh rasa cinta yang sangat.
Ini juga bisa kita ambil ibrah ya jamaah sekalian. Kalau tadi pentingnya orang-orang terdekat anak itu untuk memperhatikannya, hal lain yang penting dalam masalah ilmu yaitu apa? Kesungguhan. Ya, kesungguhan dari sang anak dalam menuntut ilmu. Ya, jadi nggak bisa ilmu itu dengan apa? Dengan ya bersantai-santai ya, dengan menyepelekan, nggak bisa ya, harus apa? Harus sungguh-sungguh ya, harus adabnya luar biasa, keikhlasannya, kesungguhannya. Ya, coba bayangkan ya, sampai gurunya itu takjub. Nah, guru itu biasanya tahu teman sekalian. Umpama seorang guru menghadapi sekian murid ya, itu biasanya guru tersebut tahu mana yang menonjol, yang mana biasanya tahu ya, karena ini Allah berikan kemudahan. Nah, gurunya ini teman sekalian takjub. Ya, kita jadi ingat kisah siapa? Imam Malik ya, Imam Malik rahimahullah yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Maliknya seperti itu, Imam Syafi'inya adabnya luar biasa. Ya, sampai-sampai mau buka kitabnya saja di hadapan Imam Malik itu apa? Pelan-pelan, khawatir ganggu Imam Malik. Padahal yang dibuka ini apa? Lembaran kitab ya. Jamaah sekalian. Bayangkan ya. Ini saking adabnya, semangatnya luar biasa. Sampai-sampai gurunya dari Imam Nawawi tersebut jamaah sekalian itu menjadikan Imam Nawawi sebagai mu'id ad-dars. Iya, ibaratnya itu kayak menjadi apa? Asisten beliau ya, menjadi apa? Tangan kanannya beliau jamaah sekalian ya, di dalam halaqatihi li aktsaril jamaah. Ya, jadi ibaratnya menjadi apa? Murid ya, yang diberi amanah, yang diberi kewenangan ya jamaah sekalian terhadap apa? Majelis ilmu tersebut. Ya. Nah, syuyukhuhu. Nah, sekarang kalau kita bicara guru-gurunya Imam Nawawi jamaah sekalian ya, disebutkan bahwasannya ya Imam Nawawi menimba ilmu ya rahimahullahu taala, dan ulama atau guru-guru beliau adalah termasuk ulama-ulama terbaik di masanya. Ya, Imam Nawawi mengambil ilmu dari mereka, dan guru-guru yang tersebut menguasai ya berbagai disiplin ilmu. Ya, ada yang di fikih, hadis, ilmu usul, ilmu arabiyah dan sebagainya. Nah, diberikan contoh di sini. Dalam hal fikih jamaah sekalian, Imam Nawawi mengambil dari guru yang bernama siapa? Di antaranya yaitu Imam Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman al-Maghribi. Ya, ini dalam masalah fikih ya. Imam Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi yang wafat tahun 650. Ya, Imam Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Yang kedua Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh. Ya, Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh. Ya, ini beliau wafat ya tahun 654 Hijriah. Yang ketiga Imam Abu Hafiz ya Umar bin As'ad al-Irbili ya. Dan yang terakhir yang keempat Imam Abul Hasan ya Sallar bin Al-Hasan al-Irbili, thumma al-Halabi, thumma Dimashqi. Ya, beliau wafat ya tahun 670. Ya. Nah, ini beliau ya disebutkan ya merupakan seorang imam ya, dan sangat faham ya jemaah sekalian, terutama dalam mazhab Syafi'i ya di masanya. Nah, baik. Yang kedua tentang hadis ya, tentang hadis Imam Nawawi juga punya guru-guru ya, syekh-syekh jemaah sekalian, di antaranya Imam Al-Hafiz ya Ibrahim bin Isa Al-Muradi. Ya. Ini beliau wafat ya tahun 668 Hijriah. Nah, Imam Nawawi melazimi guru beliau tersebut ya, Imam Ibrahim tadi, dalam masalah hadis, yaitu kurang lebih berapa hari atau berapa pekan ya Mas sekalian? Ternyata asyra sinin, 10 tahun. Masya Allah ya, 10 tahun Mas sekalian. Ngambil ilmu apa? Hadis ya. 10 tahun, Masya Allah. Nahwa asri sini. Yang berikutnya Imam Abu Ishaq ya Ibrahim bin Abi Hafiz Umar bin Mudhar al-Wasiti. Ya, ini Imam Nawawi sami'a minhu ya mendengar dari beliau seluruh Sahih Muslim.
Masya Allah, seluruh Sahih Muslim. Masya Allah, misalnya. Ini bagus sekali. Ini kita ambil ibrah ya. Kira-kira coba kita berpikir, kira-kira pernahkah kita mendengar ya seluruh, ya misalnya Arba'in Nawawiyah, ya misalnya Bulughul Maram, misalnya ini Imam Nawawi mendengar ya, semua Sahih Muslim itu sekali, yang ribuan hadis ya, dari guru beliau Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafs Umar ya Al-Wasiti. Ya, Masya Allah ya. Kalau mendengar semua sama sekalian ya berarti bisa kita bayangkan ya, Imam Nawawi ini sosok yang apa ya? Sosok yang barangkali nggak pernah hadir ya dalam apa? Dalam majelis ilmu ya. Mendengar semua ya sampai sekarang. Ya. Nah, yang ketiga, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Hafiz Al-Mutqin Zainuddin Abdul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nabulsi yang wafat tahun 663. Yang keempat, syekhnya para syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Ansari Asy-Syafi'i yang wafat tahun 662 Hijriah. Ya, ternyata guru-gurunya beliau ada yang Syafi'i ya, tidak heran kalau Imam Nawawi juga apa? Syafi'i ya dalam mazhab ya. Nah, yang kelima ya Abul Faraj ya Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Al-Maqdisi ya, wafat tahun 682 dan disebutkan ini termasuk guru beliau yang paling mulia. Ya. Kemudian yang keenam jamaah sekalian yaitu Imam Abul Fadail Abdul Karim bin Abdul Samad bin Muhammad Al-Hirstani ya, khatibu Dimashq ya, jadi khatibnya di daerah Damaskus ya, wafat tahun 662. Ya, kemudian yang ketujuh yaitu Imam Ismail bin Abi Ishaq At-Tanuhi ya. Yang kedelapan Imam Al-Muhaddits Ad-Diya bin Tammam Al-Hanafi. Yang kesembilan yaitu Imam Abdurrahman bin Salim Al-Anbari. Ya, wafat tahun 661. Yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Abdud Daim ya An-Nabulsi, wafat tahun 668 Hijriah. Dan guru-guru beliau yang lain ya yang tidak disebutkan di sini ya, yaitu beliau ngambil ya ilmu usul, ya usul itu berarti usul fiqh ya, kemudian ilmu nahwu, lughah ya bahasa Arab dan lain-lainnya. Ya di antaranya Imam Al-Bul Fatah ya Umar bin Bundar ya bin Umar bin Ali bin Muhammad ya At-Taflisi ya Asy-Syafi'i ya dan lain-lainnya. Masya Allah rahimahumullahu jami'an. Nah, baik. Beliau juga mengambil ya dari guru beliau yaitu Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh. Ya Mu'arrikh itu berarti ahli sejarah itu sekalian, yaitu Imam Syihabuddin yang dikenal dengan Imam Ibnu Abi Syamah. Ya, Imam Abu Syamah. Ya, saya ulangi Imam Abu Syamah, wafat tahun 665 Hijriah. Nah, baik. Itu guru-guru beliau ya sahabat sekalian sebagian besarnya. Nah, sekarang sama'atuhu, apa yang beliau dengarkan sahabat sekalian. Coba bayangkan ya, apa kira-kira yang didengarkan Imam Nawawi di majelis-majelis ilmunya. Di antaranya yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Dawud, yang keempat Sunan At-Tirmidzi, yang kelima Sunan Ibnu Majah, yang keenam Sunan Nasai, Muwatta Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Musnad Abi Ya'la, Sahih Abu Awanah, Sunan Al-Baihaqi, Syarah Sunan Al-Baghawi, Amalul Yaumi wal Lailah Imam Ibnu Sunni, Al-Jami' li Adabi Rawi wa Sami' al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Al-Ansab li Zubair bin Bakkar dan kitab-kitab lainnya. Masya Allah ya, mungkin kita ya kagum ya akan memang hidupnya ya dengan penuh dengan ilmu, kemudian dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidupnya seperti itu sekalian ya. Baik. Disebutkan juga di sini sama sekalian di antara keterangan lainnya yaitu tentang sifat-sifat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di antaranya sama sekalian kebiasaannya dan sifat-sifat beliau, di antaranya kana yaqra kulla yaumin ahada asyara darsan 'alal ulama syarhan wa tashihan.
Setiap hari Imam Nawawi jamaah sekalian itu membaca 11 bidang ilmu. 11 apa? Pelajaran di hadapan para ulama. Ya, Masya Allah, 11 ya sekalian. 11 apa? Darsan ya, pelajaran. Pelajaran di dalam berbagai disiplin ilmu agama di hadapan para ulama. Syarhan wa tashihan. Iya, baik syarahnya maupun tashihnya. Tashih itu pembenarannya sekalian. Ya mungkin ada koreksi, ada apa ini dari disemak oleh guru yang tersebut. Syarhan wa tashih. Di antaranya Darsaini fil Wasidil Imam Al-Ghazali. Ya, 2 pelajaran ya dari kitab Al-Wasid karya Imam Al-Ghazali. Ya, yang ketiga dari Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi, kemudian 1 pelajaran ya, dari Al-Jama' Baina Sahihain Imam Al-Humaidi, yang kelima dari Sahih Muslim, yang berikutnya Islahul Mantiq Imam Ibnu Sikit, kemudian juga Al-Luma Imam Ibnu Jinni, kemudian 1 pelajaran dalam usul fikih, kemudian Al-Luma Imam Asy-Syirazi, kemudian Al-Muntakhab Imam Fakhrur Razi, kemudian 1 pelajaran tentang Asmaul Rijal ya, nama-nama perawi hadis, 1 pelajaran tentang ilmu usuluddin. Masya Allah. Wa kana yu'alliqu jami' ma yata'allaqu biha min syarhi muskilin wa idahi ibarah wa dhabtil lughah. Semuanya sama sekalian kalau ada yang perlu ditaklik, dicatat oleh Imam Nawawi. Baik itu syarah, kalau ada kata-kata yang perlu dijelaskan, yang iskal dicatat. Ada penjelasan dicatat. Ada dhabtil lughah. Ya, dhabtil lughah misalnya ini fathah apa kasrah atau itu di ini ya. Kita bisa bayangkan ya, berarti Imam Nawawi sosok penuntut ilmu yang apa? Enggak ada bosan-bosannya, enggak ada jemu-jemunya, dan apa ya? Sudah apa bahasa yang pas sekalian ya, sudah ya aqbala iqbalan ya kabiran 'alal ilmi. Ya, jadi beliau menghadap kepada ilmu dengan apa ya? Apa ya? Kalau bahasa kita itu sudah sepenuh jiwa sekali, sepenuh jiwa ya. 100% ya perhatiannya kepada apa? Kepada ilmu. Baik, sifat yang lain, kalau tadi kesungguhan beliau dalam belajar, sifat yang lain ini juga kita mungkin takjub ya. Wa ma kana yanamu minal laili illa aqallahu. Beliau tidaklah tidur di waktu malam kecuali sedikit sekali. Wa idza ghalabahu an-naum istanada ilal kutubi lahdatan. Kalau seandainya beliau tertidur, terkantuk jamaah sekalian, beliau nyandar ke kitab. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kalau sudah terpaksa ini nyandarnya ke mana? Ke kitab ya. Ya, kalau barangkali kita nyandar ke apa? Ke HP ya jamaah sekalian. Ini Imam Nawawi nyandar ke kitab ya. Masya Allah. Iya. Ya, semoga Allah pelihara kita ya dari hal-hal yang sifatnya melalaikan ya jemaah sekalian. Ya, artinya apa? Memang ya wajar ya, wajar kalau kita perhatikan beliau-beliau itu jadi ulama besar ya, memang perjuangannya itu apa? Enggak tanggung-tanggung. Jadi dan sepertinya jemaah sekalian memang di luar batas kemampuan apa? Keumuman manusia. Ya, jadi kalau saya tadi berpikir ya, memang sepertinya memang sudah Allah siapkan ya. Jadi apa? Jadi ulama sekalian. Hidupnya itu dari nol ya, dari awal lahir sampai wafat itu sudah enggak lepas daripada ilmu dan ibadah. Ya, saya ulangi ya, kalau ketika beliau ghalabahun naum yang terkalahkan oleh tidur, beliau apa? Istanada ilal kutubi lahdatan ya, bersandar ke kitab-kitab sejenak. Tsumman tabah, lalu beliau bangun lagi. Wa duriba bihil mathal ya, sampai beliau dibuat permisalan ya dalam masalah apa? Kesungguhannya dalam menuntut ilmu, lailan wa naharon, malam dan siang. Saya jadi ingat Imam Bukhari ya, Imam Bukhari itu saya pernah mendengar beliau itu di waktu malam pernah bangun 20 kali. Dalam rangka apa? Untuk nulis hadis sambil salat istikharah. Masya Allah, mencatat hadis ya, salat istikharah. Ya seperti itu ya. Kemudian jamaah sekalian, wa hajrihin naum illa man ghala illa an ghalabah. Ya, jadi beliau itu sampai menjauhi tidur jamaah sekalian, kecuali kalau terkalahkan oleh tidur, baru tidur. Ya, wa dhabti awqatihi biluzumid dars awil kitab awil mutalaah. Jadi beliau menjadikan waktu-waktunya jamaah sekalian setiap harinya itu apa? Selain ibadah ya, melazimi pelajaran, nulis atau mutalaah. Nulis atau apa? Mutalaah.
Awit taraddud ala syuyukh, atau pindah-pindah ke satu guru ke guru yang lain, ya berarti menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Hatta idza masya fit thariq, sampai-sampai jamaah sekalian, sumpah yang ringkas waktunya, beliau kalau jalan itu apa? Nyibukkan diri dengan mengulangi hafalan. Sampai apa? Di jalan pun ngulang-ngulangi hafalan. Ya. Ya, ngulang-ngulangi hafalan, tikrar ma yahfad. Ya. Ini tidak dijelaskan hafalan apa ya. Kalau perkiraan kita ya tidak hanya Quran ya, apapun yang beliau hafal ya diulang-ulang di jalan ya. Kenapa ya? Karena jalan kan juga butuh waktu. Ya, jalan butuh waktu. Ini beliau juga ngulang-ulang hafalan. Atau yutali', atau beliau sambil ya, Pak, membaca, memperhatikan apa yang perlu untuk diperhatikan. Dan ini terus berlangsung sampai berapa? Sitta sinin, 6 tahun. Berlangsung seperti itu. Sifat yang lain jemaah sekalian, Imam Nawawi disebutkan qawiyul madrok. Ya ini ya, ini juga sifat yang luar biasa ya, qawiyul madrok, kuat daya tangkapnya, pemahamannya, daya tangkapnya. Hadiral badihah. Hadiral badihah. Ya, hadir badiyah itu kalau bahasa gampangnya tanggap, ya, cerdas gitu ya sekalian. Bahasa lainnya itu apa ya? Tak gitu. Jadi apa itu langsung gitu sekalian. Diberi apa dijelaskan langsung paham, langsung hadir badiyah. Bahwa menjelaskan apa-apa ini. Apa bahasa yang pas ya? Hadir badiyah. Ya, tanzalu alaihil ma'ani intithal fi waqtil haji ilaih, yata'ammak fil masail ilmiyah, berdalam-dalaman dalam masalah apa? Masalah-masalah ilmiah. Ya, jadi beliau suka berdalam-dalaman. Jadi apa ya? Kalau bahasa kita itu ya asik ya ketika mendalami apa, berdalam-dalaman ya dalam masalah berbagai masalah agama ya, terutama masalah hadis, fikih, berdalam-dalaman. Wala yaktafi bidirasati dhawahiriha wala yataqallad qaul ghair fiha illa ba'da tahaqquq bi sihhatil. Jadi beliau tidak gampang taklid kepada seseorang kecuali setelah diklarifikasi ya kesahan dalilnya. Ya, demikian ya. Beliau juga disebutkan yatamatta bihafidatin qawiyah, kuat hafalannya. Kalau tadi daya tangkapnya itu kuat, cepat, hafalannya juga kuat. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, mustawibah itu meliputi, ya meliputi. Jadi ya masya Allah luar biasa ya. Atahat lahu saytaratul fikri ala ma yaqra bihaitsu yarbit aqsahu bi adnahu wa awwalahu bi akhirih. Jadi kalau membaca sama sekarang menguasai apa yang beliau baca ya. Jadi apa namanya, awalnya sampai akhirnya, bagian-bagiannya semuanya apa paham ya dengan masya Allah luar biasa. Ya masya Allah. Kita cukupkan dulu ya jemaah sekalian, masih belum selesai ya, tapi kita cukupkan dulu sampai keterangan tentang tadi ya, tentang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dari beberapa keterangan tentang Imam Nawawi tadi, yang mana usia beliau jemaah sekalian, kira-kira berapa usia beliau jemaah sekalian? Ya kurang lebih 45 tahun. 45 tahun, kita bisa bayangkan ya, 45 tahun seperti itu, luar biasa. Apalagi kalau Allah berikan ya lebih jauh lagi umurnya, 45 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah ya. Mudah-mudahan jemaah sekalian kisah tadi menginspirasi saya terutama dan para jemaah sekalian. Meskipun kita barangkali termasuk saya tidak bisa persis walaupun mendekati seperti beliau, paling tidak kita meniti jalan beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat ya bersama para ulama, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa menularkan ya dari kisah-kisah inspiratif tersebut kepada anak-anak kita, supaya kita bisa mencetak ya generasi yang solih-solihah yang mengikuti jejak langkah para ulama dan para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan pembahasan kita. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Nah, silakan Akhi. Nah, ya,
bisa kita katakan zallah ya, zallah atau kekhilafan ya, ketergelinciran beliau sama sekalian, yang mana hal ini tentu tidak berarti ya kita meninggalkan ya daripada Imam Nawawi ketergelinciran zallah ya, sebagaimana ada juga ya di antara ulama-ulama yang mengalami hal tersebut sekalian ya, yang kita penuntut ilmu ya sebaiknya memahami ya, oh beliau ulama ini misalnya dalam hal ini misalnya tergelincir ya, tidak kita ambil dalam hal tersebut, demikian ya. Seperti Imam Ibnu Hazm ya kan, beliau juga orang alim, ada ketergelinciran, demikian ya. Imam Ibnu Hajar ya, Imam Ibnu Jauzi misalnya, demikian ya. Ya ini insyaallah dalam hal tersebut ya beliau khilaf ya sama sekalian, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum ya. Wa insyaallah ya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dan kita ucapkan ya doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.